kasih. Saudara semua dimanapun saudara berada, hidup kita yang kita lalui hari ini adalah karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang kita alami tanpa Tuhan hadir, menopang dan membantu kita, mengarahkan langkah-langkah hidup kita. Saudara, Yesaya pasal 22 ayat 23 berkata, "Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan dan anugerah Tuhan, saya pernah melihat bangunan-bangunan tua di Inggris dengan tembok yang tebal-tebal, bangunan yang sudah beberapa abad umurnya. Saya baru menemukan bahwa di dalam bangunan-bangunan yang besar, kokoh, bangunan-bangunan tua yang indah itu, kalau seseorang mau menggantungkan lukisan yang bagus atau gambar yang indah di dinding itu, maka lukisan atau gambar itu harus dipasang pada satu balok kayu. Tetapi juga ada cara yang lain. Harus ada sebuah jangkar atau penyangga, sekrup jangkar penyangga yang dipasang ke dalam tembok itu secara hati-hati. Kemudian sekrup jangkar itu akan terpasang dengan kokoh dan dapat menyangga lukisan yang indah yang juga sudah berumur ratusan tahun. Nah, saudaraku, ya, Nabi Yesaya menggunakan kiasan gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok untuk menggambarkan seorang tokoh Alkitab yang jarang disebut, bernama Elyakim. Saudaraku, Elyakim ini tidak seperti Sebna, pengurus istana, yang saudara bisa baca dalam Yesaya 22 ayat 15-19. Ataupun bangsa Israel yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri, yang saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-8-11 Yesaya 22. Elyakim adalah orang yang sungguh-sungguh mempercayai Allah. Saudaraku, saat menubuatkan kenaikan jabatan Elyakim menjadi pengurus istana Raja Hizkia, Yesaya menulis bahwa Elyakim akan diberi kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-23. Di dalam Yesaya 22 ayat 23 dikatakan, "Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh." Saudaraku, karena teguh ditopang oleh kebenaran dan kasih karunia Allah, Elyakim juga dapat menopang seluruh kaum keluarganya. Saudara bisa baca di dalam ayat 22-24 dari Yesaya pasal 22. Nah, saudara, meski demikian, Yesaya menutupi nubuat itu dengan peringatan yang menyadarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya menjadi pegangan bagi kawanan atau keluarga kita. Karena semua orang itu akan gagal. Ayat 25 dikatakan dengan tegas sekali, "Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu akan hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya." Saudaraku, dengan mengatakan demikian, Yesaya mau memberikan gambaran. Yesaya mau menegaskan bahwa satu-satunya jangkar yang kuat dan kokoh dan dapat sepenuhnya diandalkan dalam hidup kita adalah Tuhan. Adalah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudara bisa baca Mazmur 62 ayat 6 dan 7, Matius 7 ayat 24. Di sana dijelaskan bahwa satu-satunya jangkar, satu-satunya kekuatan, satu-satunya andalan bagi kita adalah Tuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita melayani orang lain dan ikut menanggung beban mereka, kita juga mengarahkan kepada mereka Tuhan, jangkar yang sejati itu, jangkar yang dapat kuat menopang hidup kita, jangkar yang tidak akan pernah gagal menopang dan menjadi topangan untuk kehidupan kita.
Saudaraku, bagaimana saudara dan saya dapat berpegang teguh pada kebenaran dan kasih karunia Allah? Dengan cara apa saudara dan saya dapat menopang mereka yang merasa terhimpit oleh beban di dalam hidup ini? Hanya dengan Kristus Yesus Tuhan, anugerah yang terbesar dalam hidup kita, kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Itulah jangkar hidup kita yang sejati. Itulah topangan hidup kita yang kuat. Itulah fondasi dasar iman dan percaya kita. Saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dia menjadi jangkar yang dapat kita andalkan. Dia menjadi penopang yang selalu ada bersama-sama dengan kita dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Saudaraku, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan seperti Elyakim yang bertopang atau yang mengandalkan Tuhan sebagai topangan di dalam hidupnya. Dan Tuhan akan mengangkat. Tuhan akan membuat kita kuat berdiri di atas segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup. Tuhan tolong kita supaya tekanan dan kondisi apapun kita dalam hidup